Halo sobat mahasiswa, perkenalkan aku Rizky Ardiansyah. Dan aku Muhammad Dimas Hanio Setiawan. Selamat datang di podcast Ngopi, Ngobrol Pintar Mahasiswa Masa Kini. Nah, podcast Ngopi kali ini kita diadakan oleh FKMPI Jawa Timur, yakni Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik se-Indonesia, khususnya di bidang kajian publik. Ya, benar sekali Mas Dimas. Dan di podcast Ngopi kali ini kita bukan hanya sekedar ngopi biasa, tapi kita juga bakal menyeduh berbagai gagasan-gagasan menarik dan berdiskusi mengenai isu-isu di kalangan mahasiswa, khususnya daerah Jawa Timur. Jadi, siapkan kopi Anda di rumah. Mari kita kopi bersama dan simak sampai habis. Kasih dong ngopi dulu kita, Mas. Oke, boleh. Nah, ngobrolin masalah mahasiswa. Kali ini kita kedatangan tamu yang cukup expert di masalah kemahasiswaan. Nah, kita sambut saja beliau, yakni Pres Andre. Gimana kabarnya, Pres Andre? Alhamdulillah baik. Cuman agak ini aja, kurang enak badan aja hari. Oh iya. Kayaknya mungkin gara-gara apa ya? Mungkin tadi malam salah tidur mungkin. Jadi agak susah sekarang. agak susah lah untuk ngelihat itu kan. Oke, mungkin Pres Andre, mungkin sebelum kita berbincang-bincang jauh nih, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Andre. Nama panggilan saya Andre. Saya dari Untak Banyuwangi. Kebetulan saya mantan presiden mahasiswa tahun 2022-2023. Oke, Pres Andre, mungkin sebelum lanjut ke pembahasan utama kita pada hari ini, mungkin kita bahas secara universal terlebih dahulu. Nah, sebenarnya menurut Mas Andre sendiri, mahasiswa itu apa sih sebenarnya? Ketika kita berbicara mahasiswa, ini apa ya? Merupakan hal yang kompleks. Karena apa? Tanggung jawab, beban moral kita sebagai mahasiswa itu sangat besar. Mahasiswa ini adalah agent of change. Mahasiswa adalah agent of control. Cuman yang perlu kita sadari beberapa waktu terakhir, taring daripada mahasiswa itu sendiri akhir-akhir ini udah mulai redup. Jiwa-jiwa gerakan dari teman-teman mahasiswa hari ini sudah mulai berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Ketika kita berbicara mahasiswa, apa itu mahasiswa? Itu tadi yang saya sampaikan, mahasiswa adalah yang kompleks. Kemudian apa tugas kita sebagai mahasiswa adalah sebagai kontrol. Kontrol apa? Kontrol pemerintah. Itu yang paling utama. Karena apa? Diyakini ataupun tidak, percaya ataupun tidak semua kawan-kawan kita, tidak semua orang itu mampu duduk di bangku kuliah. Betul. Sehingga kemudian apa tugas kita sebagai teman-teman yang yang masih diberi kesempatan untuk kemudian duduk di bangku kuliah adalah memaksimalkan peran ataupun tugas pentingnya sebagai mahasiswa. Adalah yang pertama sebagai agent of control. Okay. Karena apa? Kontrol mahasiswa untuk berjalannya pemerintahan ini sangat penting. Utamanya beberapa tahun kemarin mungkin teman-teman juga memperhatikan bagaimana kemudian kontrol dari parlemen juga kurang. Karena apa? Terlalu besarnya koalisi yang ada di pemerintahan sehingga apapun program apapun yang diusulkan pemerintah itu semuanya berjalan mulus. Sehingga pentingnya kita sebagai mahasiswa ada yang pertama itu tadi sebagai agent of control, kontrol pemerintah. Kritik pemerintah itu penting. Kemudian yang kedua adalah agent of change, agent perubahan. Kita sebagai insan akademis, sebagai akademisi, sebagai praktisi akademisi mungkin juga, itu memiliki peran penting adalah sebagai agent of change, agen perubahan. Perubahannya seperti apa? Perubahan mindset, perubahan pola pikir dan sebagainya. Itu yang perlu kita tanamkan, itu yang perlu kita ajarkan kepada kawan-kawan semua. Tentu tidak semua kawan-kawan mahasiswa memiliki dua prinsip dasar sebagai mahasiswa itu tadi. Peran penting mahasiswa yang pertama adalah sebagai kontrol pemerintah, kontrol apapun itu. Dan kemudian yang kedua adalah sebagai agen perubahan. Perubahan mindset, perubahan pola pikir, dan perubahan-perubahan lainnya itu yang bisa dicetuskan oleh kawan-kawan mahasiswa. Perubahan itu ada di tangan kita aslinya, kawan-kawan mahasiswa. Jadi kan kalau menurut Pres Andre ada dua titik utama fokus dari mahasiswa, yakni sebagai agent of control dan juga agent of change.
Nah, agent of control ini berarti kan agar supaya pemerintahan ini tidak semena-mena. Betul. Agar inilah mungkin agar stabil. Tidak, ya, misalnya tidak seterusnya semuanya berjalan sesuai dengan Kemauan. jadi tetap ada kontrolnya. Benar. Betul. Kemudian agent of change. Nah, kita ini sebagai agen perubahan. Nah, kita mungkin di apa namanya? Diciptakan untuk menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Betul. Nah, kemudian sebenarnya apa aja sih yang mempengaruhi para mahasiswa tadi itu menjadi kendor semangatnya terhadap atau lebih kita sebut sebagai pragmatisme. Karena ketika kita melihat per hari ini pragmatisme mahasiswa itu sudah semakin tinggi. Nah, mungkin apa sih penyebabnya teman-teman ini semakin tidak aware dengan keadaan sekitar? Jadi saya dulu pernah ada di fase kawan-kawan mahasiswa itu sangat betah ada di kampus. Kawan-kawan mahasiswa itu sangat betah nongkrong di kampus, di kantin kampus utamanya dulu. Sebelum COVID-19 melanda. Ya. Itu saya tidak pernah menjumpai kantin mahasiswa ini adalah sepi kecuali ketika sudah malam, sudah larut malam. Karena kalau mungkin kita berbicara Untak sendiri, kita juga kuliah sampai malam juga, mulai pagi sampai malam ada kelas. Kemudian pasca selesai kelas itu baru sepi. Tahun-tahun itu saya pernah ada di fase animo dari mahasiswa untuk berkumpul minimal untuk ngopi itu masih sangat kencang di situ. Kemudian kenapa akhir-akhir ini juga spirit ataupun semangat dari teman-teman mahasiswa itu agak kendor ataupun langkahnya terlalu pragmatis? Mungkin kalau dari pandangan saya karena terlalu teman-teman mahasiswa terlalu dekat dengan pemerintahan. Mereka terlalu nyaman, mereka dinabobokkan sehingga taring-taring itu yang harusnya tajam, taring-taring itu yang harusnya mampu untuk sedikit banyak mendobrak, hari ini itu agak sedikit melemah. Karena apa? Dobrakan-dobrakan yang harus diberikan oleh teman-teman mahasiswa itu agak dilemahkan oleh kepentingan-kepentingan. Betul. Hari ini seperti itu. Animo yang terjadi seperti itu sehingga gerakan-gerakan yang ada di mahasiswa, kemudian spirit dari teman-teman mahasiswa untuk melakukan diskusi, ngopi dan sebagainya itu udah mulai luntur. Udah mulai luntur. Kemudian apalagi yang menjadi faktor, mungkin kalau kita nyebutnya terlalu pragmatis juga terlalu terlalu ekstrim. Terlalu ekstrim. Mungkin yang bahasa mungkin yang bisa saya sebutkan, Mungkin bahasa sehari-hari mungkin yang bisa dipahami oleh teman-teman. yang bisa dipahami teman-teman mungkin ini. Mulai malasnya teman-teman untuk minimal berdiskusi, ngopi. Iya. Membahas bagaimana sih tatanan negara hari ini. Kalau dari sudut pandangku, mengenai kebiasaan teman-teman ya yang dulu awalnya masih sering ngopi dan lain sebagainya, namun ketika adanya COVID-19 waktu itu sudah mulai redup, mungkin juga dipengaruhi oleh maraknya dan juga berkembangnya teknologi. Kita lihat sendiri juga di mana di kehidupan waktu COVID kemarin, teman-teman di karantina harus tiap hari main HP mungkin ya, scroll sosial media dan lain sebagainya. Mungkin itu yang membuat lunturnya kebiasaan teman-teman buat berdiskusi dan ngobrolin hal-hal yang sekiranya gak monoton. Kalau kita di HP kan kita hanya mengikuti apa yang lagi FOMO nih. Itu yang mungkin buruknya ya. Jadi kemungkinan juga faktor COVID-19 itu jadi salah satu faktor juga kenapa kemudian teman-teman ini udah mulai lemah untuk berdiskusi, lemah untuk melakukan gerakan dan sebagainya. Itu sangat berdampak karena tadi yang tak ceritakan di awal, dulu sebelum COVID-19 melanda itu masih ramai, minimal kantin itu masih ramai untuk teman-teman berdiskusi, berkumpul, itu masih ramai. Cuman pasca, mungkin tadi saya agak terpotong menjelaskan, pasca COVID terjadi selama 1 ataupun 2 tahun kurang lebih kemarin itu sudah mulai jarang saya melihat teman-teman berkumpul untuk berdiskusi dan sebagainya. Betul. Cuman tidak seramai dulu. Salah satu faktornya adalah COVID-19. Kemudian yang kedua adalah perkembangan teknologi. Teman-teman terlalu diasikkan ataupun memanjakan dirinya untuk sekedar memainkan gadget, main Mobile Legend lah itu dan sebagainya. Saya secara pribadi tidak menyalahkan itu sebagai hiburan teman-teman mungkin seperti itu. Cuman kalau terlalu setiap saat kita kumpul teman-teman hanya untuk memainkan Mobile Legend dan sebagainya, ini kira-kira banyak hal yang terbuang lah kira-kira dari pandangan saya. Betul. Mungkin bukan permasalahannya di Mobile Legends-nya atau hal yang lainnya, karena pada kenyataannya banyak
teman-teman kita yang berprestasi di permainan MOBA. Jadi mungkin kita bagaimana cara mengatur keseimbangan dari segala sesuatu yang kita hadapi. Nah, tadi yang disampaikan dari Pres Andre juga mengenai lunturnya minat teman-teman ini terhadap ngopi atau berdiskusi. Mungkin teman-teman ini kurang paham apa sih manfaat yang mereka dapatkan dari sekedar ngopi, ngobrol pintar, sekedar membicarakan bagaimana birokrasi baik itu dari pemerintahan ataupun di kampus kita sendiri. Nah, mungkin apa sih sebenarnya manfaat yang kita dapatkan dengan ikut organisasi lah, kalau kita bisa jelaskan ya. Saya kalau berbicara masalah manfaat apa yang bisa kita dapatkan ketika kita ikut berorganisasi, itu banyak hal. Minimal yang pertama adalah wawasan kita tentang apapun itu yang kita pelajari di dunia organisasi. Itu minimal kita mendapatkan sebuah referensi baru. Betul. Ketika kita ngopi, ketika kita berdiskusi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah manfaat relasi. Itu yang menurut saya juga hal yang paling urgent ataupun hal yang paling fundamental yang harus kita cari ketika kita berorganisasi adalah relasi. Karena apa? Kita nanti ke depan itu kita nggak tahu nih. Kita nanti ke depan ini bakalan butuh siapa? Butuh bantuan siapa? Kita mau jadi apa? Sehingga ketika kita masuk ke dalam organisasi, ya sebaiknya kita membangun sebuah relasi itu tadi. Pasca berorganisasi itu kita mau ngapain, pasca organisasi kita mau kemana, ini kita masih belum paham betul. Sehingga hal yang penting kita cari adalah relasi itu tadi. Itu kita dapatkan di organisasi. Dua itu. Kemudian yang ketiga, salah satu hal yang mungkin banyak saya dapatkan di organisasi adalah tentang gaya kepemimpinan. Kemudian cara kita berkomunikasi. Itu hal-hal yang jarang kita dapatkan di ruang kampus. Mungkin ada di ruang-ruang kelas itu ada kita dapatkan tentang kepemimpinan. Kita bisa jadi ketua kelas ataupun apa. Kita bisa melatih gaya komunikasi kita melalui presentasi dan sebagainya. Namun hal-hal yang lebih luas itu tadi bisa kita dapatkan di dalam organisasi. Banyak hal yang tidak ada di ruang-ruang kelas itu adanya di ruang-ruang organisasi. Oke, Pres Andre. Tadi udah lumayan lengkap banget ya teman-teman apa yang udah disampaikan sama Pres Andre. Mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya mungkin bisa lebih rileks lagi gitu. Karena ini kopinya juga masih hangat kayaknya. Mungkin bisa diminum terlebih dahulu sih kayaknya. Agar lebih santai lagi. Karena emang cuaca di Banyuwangi ini sekarang lagi tidak menentu ya, Pres. Betul. Benar sekali. Ngomong-ngomong Pres, kalau ngomong soal organisasi dan lain sebagainya, kayaknya Pres Andre sendiri merupakan mahasiswa yang sudah memiliki banyak pengalaman nih tentang organisasi itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman semuanya di rumah, apa sih rintangan terkait menjalankan organisasi pada masa ke masa. Dengan kita juga semakin bertambahnya masa, sepertinya minat yang Mas Andre sampaikan tadi, bahwasanya minat untuk berorganisasi atau berkumpul semakin berkurang. Mungkin bisa disampaikan tantangan tentang organisasi hari ini adalah yang pertama, minat dari teman-teman mengapa berkurang? Karena itu tadi. Yang pertama, teman-teman itu belum mungkin belum paham betul apa saja yang perlu dicari, apa saja yang harus kita dapatkan di dalam organisasi. Kemudian yang kedua adalah stagnan dalam artian tidak ada perkembangan ataupun pola untuk menjalankan program, untuk menjalankan kaderisasi dari masing-masing organisasi. Ini sangat berpengaruh. Apalagi hari ini ditambah adanya kampus MBKM. Ya, benar. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini sangat berdampak utamanya di teman-teman intra, di BEM, HIMA ataupun apapun. Itu sangat berdampak. Karena apa? Teman-teman hari ini lebih memilih untuk ikut di dalam MBKM, program MBKM daripada ikut di dalam organisasi-organisasi intra. Hal yang perlu mungkin dikoreksi adalah terkait value dari organisasi itu sendiri. Itu yang perlu kita ulik kembali lah, kita evaluasi apa sih yang kita dapatkan di dalam organisasi intra, ataupun ketika teman-teman juga udah selesai berorganisasi di intra, mungkin ada hal-hal yang perlu dievaluasi. Itu perlu disampaikan entah itu ke birokrat kampus ataupun apa. Itu saya sering sampaikan di di kampus saya di Untak utamanya. Banyak minimal kepada teman-teman yang aktif di organisasi, yang minimal ada tunjangan ataupun apapun, itu sedikit banyak
akan mempengaruhi minat dari teman-teman. Karena hari ini apa? Saya kurang paham betul ya kalau di Poliwangi seperti apa. Mungkin banyak hal yang didapatkan ketika di Intra. Iya. Cuman ada beberapa kampus itu yang ketika teman-teman di Intra itu tidak ada value secara akademik. Tidak ada minimal penambahan nilai plus di dalam mata kuliah ataupun apapun, itu nggak ada. Jadi greget teman-teman untuk di Intra untuk masuk ke dalam organisasi itu berkurang. Karena apa? Value yang mereka dapatkan itu nggak ada. Mereka lebih tertarik untuk ikut MBKM yang jelas-jelas bisa di convert nilai mata kuliah. Kemudian banyak juga yang ada tunjangan hidup teman-teman selama mengikuti MBKM. Itu menjadi faktor berat juga hari ini bagi teman-teman organisasi untuk menarik minat bakat teman-teman itu tadi. Nah, mengenai value. Nah, jadi Pres Andre sendiri ada nggak sih pengalaman yang bisa diceritakan, yakni dari perbedaan antara sebelum Pres Andre ini masuk ke dunia organisasi dan sesudahnya? Apa sih perbedaan yang paling terasa dari Pres Andre sendiri? Perbedaan yang paling terasa adalah gaya komunikasi saya. Jujur saya dulu orang yang introvert. Saya tuh paling tidak mau tampil di publik. Apalagi untuk tampil di podcast, tampil di depan umum itu, saya sangat anti dulu itu. Saya dulu SMA mondok. Mungkin kalau saya bisa sedikit bercerita, teman-teman saya itu banyak memiliki kawan ketika di pondok. Cuman saking introvertnya saya dulu di pondok, itu saya minim dulu membangun perkawanan. Paling teman-teman saya hanya sebatas teman-teman yang ada di kelas, batas teman-teman yang ada di kamar. Selebih dari itu saya nggak pernah membangun komunikasi ke teman-teman luar pulau ataupun apa. Itu saya dulu sangat jarang. Kemudian apa yang saya dapatkan minimal itu yang saya rasakan dulu, gaya komunikasi saya. Dulu saya orang yang sangat introvert. Hari ini alhamdulillah berkat saya dulu di organisasi dari maba, ya sedikit banyak kemampuan saya untuk berinteraksi dengan teman-teman di sekitar itu udah mulai sedikit lebih baik daripada saya dulu waktu SMA ataupun pas SMP dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wawasan. Itu juga hal yang sangat saya dapatkan di organisasi. Kemudian yang ketiga adalah relasi. Kemarin beberapa waktu yang lalu ada agenda-agenda politik juga. Agenda politik itu saya ikut terjun langsung di situ dan saya rasakan pentingnya relasi itu tadi. Kalaupun saya tidak mempunyai relasi, minimal ke senior-senior, ke rekan-rekan organisasi, yakin dan percaya saya tidak akan bisa untuk ada di situ. Karena apa? Prosesnya itu udah melalui proses politik semua, sehingga membutuhkan sebuah jaringan relasi itu tadi. Itu 3 poin yang saya dapatkan ketika di organisasi kemarin. Oke, Pres Andre tadi dari penjabarannya ternyata banyak banget nih value yang kita dapatkan ketika kita ikut berorganisasi. Nah, tadi juga sempat nyepil bahwasanya ada kesinambungan dengan politik ternyata, Mas Dimas. Dan aku juga sempat dengar Pres bahwasanya kampus itu adalah miniatur sebuah negara. Nah, itu dari segi apanya, Pres? Kok bisa sebuah kampus sampai diibaratkan seperti demikian? Kampus dikatakan sebagai miniatur negara karena kampus adalah negara kecil lah, mungkin kita bisa sebutnya kerajaan kecil. Dari situ ada tatanan-tatanan tersendiri yang dimana tatanan tersebut ya teman-teman mahasiswa itu sendiri yang mengelola. Apa contohnya? Struktur organisasi dari tingkatan paling atas di universitas sampai di tingkatan prodi ataupun jurusan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, proses yang terjadi, dinamika politik mahasiswa di kampus itu adalah mirip proses politik mahasiswa yang ada di kampus-kampus itu mirip dengan proses politik yang ada di negara kita hari ini. Tatanan politiknya itu kira-kira mirip lah. Baik tatanan misal di organisasi Intra, ada bagian legislatif, ada bagian eksekutif, ada bagian yudikatif dan sebagainya. Ini merupakan sebuah proses pembelajaran. Kenapa kemudian disebut sebagai miniatur kampus? Karena dari miniatur ini tadi, kemudian pasca kita ada di dalam miniatur itu tadi, kita mampu untuk beradaptasi di negara yang di negara realnya lah, kira-kira seperti itu. Oke, Pres.
kalau ngomongin miniatur negara dan tadi juga ngomongin soal apa ya, bahwasanya kita di sini juga ada tingkatan-tingkatan seperti juga di negara-negara pada umumnya, dan tidak menutup kemungkinan bahwasanya kita di dalam kampus bakal banyak yang namanya politik, baik politik di luar atau mungkin politik di dalam kampus sendiri. Namun Pres, perlu diketahui kita di Poliwangi khususnya ya, atau mungkin di kampus-kampus vokasi lainnya itu masih banyak yang awam nih tentang politik. Masih banyak teman-teman yang beranggapan bahwasanya kita itu buta, tutup mata terkait politik dengan mungkin alasan A, B, C, dan C. Aku juga kurang begitu paham alasannya, sehingga teman-teman menutup mata bahwasanya penting loh politik tersebut. Nah, mungkin bisa dijelasin Pres, apa sih politik itu secara sederhana aja dan secara universal mungkin ya? Politik mungkin secara sederhananya ya, mungkin agar lebih dicerna juga adalah proses ataupun seni untuk meraih sebuah kekuasaan. Itu secara gampangnya agar kita juga lebih mudah untuk mencerna. Cuman dengan bahasa seni itu tadi, kadangkala yang saya amati adalah banyak orang yang salah menerjemahkan tentang seni. Betul. Ketika dikatakan seni, banyak proses-proses yang mungkin dianggap oleh, mungkin kita nyebutnya partai politik ya, karena mungkin ada penjelasan dari salah satu filsuf mungkin menjelaskan adalah seni untuk meraih kekuasaan. Mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sebuah kekuasaan itu tadi. Salah satunya apa? Money politik, black campaign dan sebagainya. Itu adalah dampak dari penerjemahan politik yang menggunakan seni itu tadi, sehingga mereka bebas untuk berekspresi. Jadi kalau kita mendeskripsikan politik adalah mungkin yang saya pegang dari awal adalah seni untuk meraih kekuasaan. Politik tadi kalau diartikan dengan seni untuk meraih kekuasaan, nah itu kan pasti pandangan orang-orang yang masih awam terhadap politik pasti konotasikan dengan hal yang negatif ya. Nah, bagaimana cara menyamaratakan persepsi teman-teman? Karena pada kenyataannya politik ini kan bukan hanya di pemerintahan saja, tapi di kehidupan sehari-hari kita penuh dengan kegiatan-kegiatan yang bersikap politik. Nah, bagaimana nih caranya menyamaratakan pandangan teman-teman bahwa politik itu tidak seburuk itu loh? Politik itu juga ada sisi positifnya. Nah, itu bagaimana, Pres? Pendidikan politik. Melalui pendidikan politik, kita bisa menyadarkan kawan-kawan kita, minimal orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena apa? Proses kecil apapun yang dilakukan dari politik itu dapat mengubah kebijakan-kebijakan publik. Betul. Itu yang perlu kita luruskan kepada teman-teman, utamanya ke teman-teman mahasiswa. Kita sebagai teman-teman mahasiswa itu jangan sampai anti kita berbicara masalah politik. Karena apa? Kita jalan ke depan kampus, ada polisi kena tilang nggak pakai helm, itu hasil daripada politik. Kebijakan-kebijakan itu diambil daripada politik. Apalagi kemudian ada kebijakan-kebijakan yang nyeleneh di situ. Mungkin teman-teman juga banyak, ada pasal karet, terus kemudian omnibus law, cipta kerja dan sebagainya. Ini merupakan sebuah produk politik yang mungkin pandangan kita sebagai mahasiswa agak perlu kita kritisi. Apalagi kemarin momentumnya pas hari buruh, teman-teman buruh sangat menyuarakan terkait tarik ini omnibus law, jangan disahkan lagi lah, kira-kira seperti itu. Sehingga itu tadi yang perlu kita pahamkan kepada kawan-kawan kita, pentingnya berpolitik. Minimal kita ke depan kena tilang nggak pakai helm itu gara-gara proses politik. Apalagi hal-hal besar lainnya yang mungkin teman-teman kita sebagai orang awam nggak paham proses ataupun dinamika politik dalam membuat sebuah perundang-undangan. Itu yang sangat mungkin mudah dipahami kepada teman-teman kita. Penyampaiannya seperti itu. Betul. Saya melalui pendidikan politik itu. Oke, Pres. Aku mau sedikit bertanya dong, Pres. Mungkin dari segi pengalaman Pres Andre sendiri ketika di kampus mungkin pernah terlibat dalam politik kampus. Nah, kalau aku tahu sendiri di Untak itu dinamikanya udah main tuh, Mas Andre dan juga Mas Dimas. Tapi kita banyak tahu juga masih banyak kampus-kampus lain yang masih kesusahan dalam menghidupkan dinamika politiknya sendiri. Betul. Bagaimana cara
bertatanan bahwasanya kita di hidup itu ada birokrasinya dan segala macam ya, itu kayak teman-teman juga masih banyak yang awam banget. Bahkan kalau tadi Pres Andri ngomong adanya legislatif, eksekutif dan juga yudikatif, itu bahkan hanya segelintir mahasiswa yang tahu. Mungkin juga dikarenakan banyak persepsi bahwasanya kita mahasiswa, kita nugas selesai pulang, mungkin seperti itu ya Pres Andri ya. Nah, itu bagaimana Pres membangun dinamika seperti tadi agar dapat menghidupkan kembali politik di dalam kampus itu sendiri? Jadi mungkin saya agak bercerita tentang UNTAK-nya. Oke. Di UNTAK itu 3 organisasi mahasiswa ekstra kampus itu sangat kencang untuk berdinamika. Pun juga pasca berdinamika kita harmonis bersama sahabat-sahabat PMII. Kita juga akrab. Dan kita tidak pernah menutup sekat apapun kepada teman-teman Ormek. Ada teman-teman HMI, ada teman-teman GMN. Dari situlah proses dinamika itu dibangun melalui meningkatkan rasa cinta mereka terhadap organisasi. Minimal itu yang dibangun. Kemudian mereka ketika melakukan kontestasi, ketika mereka ada di dalam dinamika politik, mereka mampu untuk minimal mengkonsolidir teman-teman sesuai kelompoknya, sesuai kepentingannya itu sendiri. Misal contoh, teman-teman mau bertarung di dalam kontestasi di fakultas gitu misal. Bagaimana cara teman-teman untuk menaklukkan teman-teman Ormek, ada HMI, ada GMNI, ada PMII, melalui jalan komunikasi itu tadi. Mampu nggak teman-teman itu menyelesaikan komunikasinya itu sendiri? Ketika ini tidak mampu, ya minimal proses dinamikanya nanti akan sangat kencang, karena Ormek juga sangat berpengaruh untuk proses dinamika yang ada di kampus. Berarti kalau kita bisa tarik garis benang merahnya itu sebenarnya balik lagi ke pembahasan kita yang awal tadi. Ya, ini mahasiswa sebagai agent of control dan juga mahasiswa agent of change. Jadi mahasiswa itu agar paling tidak kita aware lah terhadap keadaan sekitar kita, sehingga memiliki kesadaran untuk mengambil alih yang namanya kegiatan-kegiatan yang sepertinya diambil oleh mahasiswa. Oke, itu hari ini memang pembahasannya sangat cukup berat untuk kita bahas. Oke, Pres, mungkin agar lebih tenang kita seruput terlebih dahulu kopi kita. Boleh. Karena memang cukup panas. Sangat panas ya. Alhamdulillah. Oke, Pres, kan kita tahu bersama bahwa mungkin ini diupload beberapa hari setelah kita podcast ya. Jadi pas per hari kemarin itu kita merayakan yang namanya Hari Pendidikan Nasional. Nah, Pres Andre, aku mau sedikit bertanya nih Pres. Dimana sudah banyak banget aku dengar-dengar di sosial media juga beberapa opini-opini liar bahwasannya ketika teman-teman ingin mendapatkan pendidikan itu juga harus dibarengin dengan kekuatan money yang cukup mendukung gitu. Jadi bisa dikatakan teman-teman yang bisa dari kelas bawah itu juga bakal mendapatkan pendidikan yang minimum. Itu menurut Pres Andre sendiri bagaimana? Dibilang setuju juga aneh, dibilang nggak setuju juga aneh. Karena apa? Opini sekarang seperti itu, realita pendidikan hari ini seperti itu. Pendidikan hari ini cenderung mahal, sehingga itu tadi yang saya sampaikan di awal, tidak semua kawan-kawan kita, tidak semua orang-orang yang seusia kita itu mampu untuk duduk di bangku kuliah minimal. Banyak anak-anak yang putus sekolah, SD, SMP, SMA. Sehingga apa? Program dari pemerintah kemarin adalah wajib sekolah berapa tahun? 12 apa 9 tahun kemarin itu? 9 tahun. 9 tahun sampai SMA. Wajib sekolah 9 tahun. Karena apa? Negara itu harus hadir untuk pemenuhan pendidikan warga negara kita. Kemudian apabila proses pendidikan kita dipengaruhi dari kuatnya finansial seseorang, ini juga sangat tidak adil. Karena apa? Tidak sesuai dengan Pancasila lah kira-kira, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jika pendidikan kita dilihat dari seberapa kaya kita, seberapa mampu kita untuk membayar pendidikan, ini kira-kira keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini udah hilanglah dari muka Indonesia lah kira-kira seperti itu. Saya sangat tidak setuju dengan itu. Harusnya semua ketika kita berbicara masalah pendidikan wajib rata, semua berhak untuk mendapatkan fasilitas pendidikan itu tadi. Nah, sebenarnya untuk menegakkan semua yang kita harapkan tuh
sebenarnya kalau aku sendiri bisa menyimpulkan tuh satu, Ren. Kita bisa mendapatkan pemimpin yang baik. Tuh. Nah, berbicara mengenai pemimpin nih, pemimpin yang baik menurut Pres Andri itu yang seperti apa? Pemimpin apa dulu ini dia? Pemimpin untuk kita anggap sebuah miniatur negara. Kita bisa jadikan juga kan sebagai negara itu sendiri. Nah, itu pemimpin yang baik itu yang seperti apa? Karena kan kalau berbicara mengenai pemimpin, kita sendiri kan sudah menjadi pemimpin, paling tidak pemimpin Diri sebagai Atas diri kita sendiri. Jadi kalau kita berbicara masalah pemimpin apa yang baik, itu sangat relatif lah kira-kira, tergantung di mana wilayah calon-calon pemimpin itu ada. Karakteristik, mungkin kita berbicara masalah pemimpin kampus mungkin kan, karakteristik dari masing-masing kampus itu berbeda. Unpad itu memiliki ciri khas sendiri dari proses dinamikanya dan lain sebagainya untuk menjadi pemimpin tadi udah berbeda. Poltek mempunyai ciri khas tersendiri untuk kemudian mereka itu bisa dikatakan pemimpin yang ideal. Ya. Kemudian hal-hal apa yang fundamental, hal yang harus pasti dimiliki oleh seorang pemimpin adalah yang pertama, memiliki kapasitas. Itu yang pasti harus dimiliki. Minimal mereka mampu untuk memimpin dirinya sendiri. Apalagi kemudian ketika mereka kita pandang sudah tidak mampu untuk memimpin diri sendiri, untuk memimpin minimal satu kampus, seluruh mahasiswa yang ada di kampus tersebut. Ini kira-kira udah nggak pas. Jadi yang pertama adalah kapasitas mahasiswa. Kemudian yang kedua itu mampu untuk melihat kondisi yang ada di wilayah itu tadi. Makanya tak sampaikan tadi bahwasannya ciri khas dari masing-masing kampus itu berbeda. Problematik dari masing-masing kampus itu berbeda. Sehingga poin kedua yang perlu saya sampaikan adalah mereka mampu mengenali masalah apa yang ada di wilayah tersebut. Sehingga dua hal ini menjadi hal yang kompleks. Karena apa? Yang pertama, mereka mampu untuk minimal menjadi sosok pemimpin. Yang kedua, mereka udah mampu hal-hal apa nih yang harus saya lakukan ketika saya menjadi pemimpin nanti ke depannya. Oke. Dua hal itu tadi yang sangat penting lah kira-kira. Oke, Pres. Mungkin Mas Hardi juga karena dari tadi pihak PDD ini sudah teriak-teriak ya. Karena durasinya katanya, Iya, gitu. mungkin kita bisanya sambung terkait ngopi ini tadi di lain waktu mungkin ya. Dan untuk menutup apa yang sudah kita perbincangkan dalam ngopi kali ini, mungkin Mas Dimas dapat memberikan kesimpulan nih, apa aja sih yang udah dimaksud oleh Pres Andre dari tadi nih. Oke, Mas Hardi, mungkin kalau dari tadi kan yang menyampaikan Mas dari Pres Andre ya, mungkin biar lebih valid lagi apa kesimpulan yang ingin disampaikan, mungkin bisa disampaikan langsung oleh Pres Andre. Gitu ya. Mungkin kesimpulan dari saya adalah satu, berbicara masalah organisasi. Organisasi itu penting bagi teman-teman mahasiswa. Iya. Karena apa tadi yang tak sampaikan di awal, banyak hal yang akan kita dapatkan dalam organisasi. Berbicara masalah relasi, berbicara masalah gaya komunikasi dan lain-lain, wawasan. Itu hal-hal yang tidak bisa kita dapatkan di kampus. Sehingga dulu ketika saya masih di BEM, ada satu hal yang saya tekankan kepada mahasiswa baru. Apa? Aktif di organisasi. Ternyata teman-temannya udah menjadi mahasiswa. Karena apa? Kampus sudah menyediakan yang namanya berbagai macam organisasi. Kampus sudah memfasilitasi. Kalau dulu bahasa saya kepada adik-adik mahasiswa saya dulu adalah kampus sudah memiliki wahana. Apa itu? Organisasi. Maksimalkan wahana kalian. Mainkan semua wahana yang ada di kampus kalian. Karena apa? Kalian sudah bayar UKT. Ini sangat sayang ketika kalian tidak memaksimalkan wahana yang ada di kampus kalian. Karena apa? Organisasi itu juga penting, banyak hal yang akan kalian dapatkan di dalam organisasi. Kira seperti itu. Oke, kita jadi tepuk tangan terlebih dahulu untuk narasumber yang hebat ini. Oke, sebelum kami mengakhiri atau kita akhiri sesi pada kali ini, saya mewakili teman-teman dan juga narasumber mengucapkan mohon maaf apabila tadi selama kita melakukan podcast ada salah satu kata atau beberapa kalimat yang mungkin menurut penonton ini kurang enak didengarkan, atau mungkin penonton juga bisa memberikan asumsi yang menurut kalian itu benar di kolom komentar. Nah, sebelum kita tutup, marilah kita ada tagline gak ini? Ngopi, ngobrol pintar. Oke. Mungkin bisa ya, boleh ya? Nah, kita sama kasih bareng tagline-nya. dengan narasumber mungkin bisa Nah, sih. iya. Gimana itu? Jadi
Jadi ketika nanti kita ngomong podcast ngopi, Ngobrol pintar mahasiswa masa kini. oke, mungkin bisa dicoba ya, Pres ya. Oke. Oke, mungkin dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Podcast ngopi, Ngobrol pintar mahasiswa masa kini. Oke, terima kasih.